Masih dalam suasana Pilkada Jakarta yang kini bergulir ke putaran kedua, kayaknya asik juga nih kalau ngobrolin soal reklamasi Teluk Jakarta yang sejak masa kampanye kemarin sering banget dibawa-bawa oleh Paslon 3 untuk nyerang Paslon 2. Amy Haffield, mantan Direktur Walhi yang juga pendukung Paslon nomor 2, baru aja menuliskan sebuah artikel di jakartaasoy.com dengan judul "Kenapa saya tidak mempersoalkan reklamasi Teluk Jakarta?" Bu Emy dalam artikelnya tersebut menjabarkan beberapa argumen pro reklamasi yang kalau dikerucutkan menjadi dua saja. Pertama, Teluk Jakarta adalah ekosistem yang sudah rusak dan nggak bisa diapa-apain lagi. Terutama kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain endapan lumpur 13 sungai, reklamasi PIK, dan Pantai Mutiara. Kedua, Pantura udah nggak layak huni, so pilihannya either ditinggal atau dibuatkan ekosistem baru. But kalau ditinggal, that means kita harus mindahin ratusan ribu orang dengan biaya yang jelas nggak kecil. Dari situlah Bu Emy menyimpulkan bahwa NCICD is the only solution. NCICD loh, bukan OKOC, tapi NCICD. Mega proyek bertajuk National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD ini ditandatangani oleh Hatta Rajasa di era pemerintahan besannya yang sekarang hobi banget curhat, Susilo Bambang Yudhoyono. By the way, this might explain why Paslon nomor 1 nggak pernah bawa-bawa isu reklamasi. Padahal biasanya isu ini dijadikan sepaket sama isu penggusuran sebagai senjata buat nyerang Ahok. NCICD ini intinya adalah sebuah mega proyek super mahal yang dimana reklamasi Pulau A sampai Q itu dicanangkan untuk menjadi sumber dananya. NCICD includes pembangunan sejumlah tanggul, waduk penampung, sanitasi, instalasi pengolahan limbah rumah tangga, jutaan sumur resapan baru, hingga waduk di Bogor. So far so good, right? Tapi, tunggu dulu. Tidak lama setelah artikel Bu Emy terbit, kolumnis kita, Mas Jalal, membuatkan artikel sanggahan dengan judul Amy Haffield di tengah pusaran polemik reklamasi. Inti sanggahan Mas Jalal sesederhana ini. Apakah proyek perbaharuan lingkungan itu sudah berlandaskan kajian lingkungan yang komprehensif? Because if not, it will end up like Anis Sandi idea about cicilan rumah murah. Remember? How can we know that it will work if we have done nothing based on science? Masalah kajian lingkungan ini sebetulnya bisa kita runutkan ke belakang, di tahun 2003, di mana reklamasi sudah mendapatkan penolakan dari KLH. Tahun 2016 lalu, KLH yang kini sudah berganti nama menjadi KLHK kembali melakukan tinjauan lingkungan menggunakan model kajian yang sudah dipakai pada tahun 2003, yang mana berbasis AMDAL menyeluruh bukan per pulau. Beberapa indikator yang diujikan antara lain ketersediaan air bersih, banjir, kemungkinan kegiatan vital yang terpengaruh, kemudian sumber bahan urugan, dampak terhadap PLTU Muara Karang dan PLTU Tanjung Priok, serta gangguan terhadap kabel dan pipa bawah laut. Ketika dicek dari AMDAL yang udah dijadiin dasar bangun-membangun pulau-pulau tersebut, ternyata banyak loh yang AMDALnya sepotong-sepotong, bahkan ada yang nggak ada AMDALnya sama sekali, kayak pulau M, O, P, dan Q. Sementara AMDAL masih karut-marut, KLHS juga belum rampung. Rasanya aneh ya kalau ujuk-ujuk kita berkesimpulan Teluk Jakarta itu ekosistem yang udah rusak dan nggak bisa diperbaiki lagi dan seterusnya, padahal kajiannya belum ada. Ini ibarat jawabannya udah ada, tapi pertanyaannya belum. Padahal pertanyaan itu penting kan, untuk menentukan apakah is it the only solution? Apakah reklamasi memang solusinya? Atau bahkan, apakah itu masalahnya? Apakah memang ekosistem yang rusak itu masalahnya? Nah, inilah pesan inti dari artikel Mas Jalal. Dia mengajak Bu Emy dan kita semua untuk bersabar, menunggu hasil kajian yang komprehensif sebelum semena-mena menyimpulkan. I think I can go for both sides sih. Kalau misalnya nanti kajiannya keluar and it's a green signal untuk reklamasi dan NCICD, why not?